Yang kedua, kencing sembarangan. Itu yang di bawah kena hujan lokal. Lau yang bakar petasan, orang lain yang kena TBC. Perengus. Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang viral. Hai, apa kabar kalian? Kalau kalian baru lihat channel ini, tiba-tiba nih channel nongol di beranda YouTube kalian ya. Perkenalkan, ini adalah Coci TV. Kerjaannya mereact ke berita-berita yang lagi viral. Paham kan? Paham. Nah, karena kalian udah tahu, kita akan langsung lihat aja berita-berita viral apa aja nih yang terjadi belakangan ini di Wakanda dan sekitarnya. Yuk, mulai yuk. Berita pertama nih langsung absurd nih, berita pertama aja nih. Kocak, kepala maling nyangkut di plafon saat mau mencuri. Langsung teriak minta tolong warga. Malang benar nasib pencuri ini, kepalanya nyangkut di plafon saat mau melancarkan aksi mencuri. Terpaksa teriak-teriak minta tolong. Peristiwa ini terjadi di sebuah ruko di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Orang-orang tuh kenapa ya suka majang foto nikahan di ruang TV? Ada foto wali juga nih. Bukan wali deh, kalau wali harusnya ada Apoy sama Faang. Kok malah ngomentarin rumah orang sih? Lanjut. Dugaan sang maling buang air kecil karena saking paniknya aksinya terpergok warga. Ada dua kesalahan si maling. Pertama, maling rumah orang, jelas itu salah, kriminal. Yang kedua, kencing sembarangan. Itu yang di bawah kena hujan lokal. Penonton nyalakan kembang api di bioskop di India. Ini yang terjadi. Mau heran, tapi Vrindavan. Insiden tak terduga terjadi ketika pemutaran film terbaru Salman Khan, Tiger 3, di bioskop di Malegaon, Maharashtra, India pada Minggu 12 November 2023. Sejumlah penonton menyalakan petasan dan kembang api di dalam gedung saat adegan bintang film Salman Khan muncul di layar. Pertama nih ya, bahaya bisa kebakaran. Kedua, itu ruang ketutup yang artinya asapnya tidak kemana-mana. Orang-orang di dalam ngirup asap berjamaah dan itu bahaya buat kesehatan. Lau yang bakar petasan, orang lain yang kena TBC. Masih berhubungan sama bioskop nih, Bray. Viral celana dalam tertinggal di bioskop. Kok bisa sih? Dalam sebuah unggahan akun Twitter, sosmed keras memperlihatkan sebuah foto celana dalam wanita yang tergeletak di bawah bangku bioskop. Dari unggahan tersebut terlihat bahwa lokasinya berada di Bogan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. Kira-kira habis ngapain ya? Karena gue tuh orangnya lurus banget ya, gue nggak tahu, gue nggak pernah mesum di tempat duduk A1. Jadi kayak kita cari jawabannya dari netizen aja ya. Kita lihat komentarnya. Mungkin orangnya pakai rok atau celana ganti yang ada di dalam tasnya jatuh. Coba cium aja wangi sabun atau perusak perengus. Habis dipakai kambing dong. Dulu waktu jadi petugas bioskop, satpam nemu sarung ada isinya. Ya isinya apaan? Bihun sama wortel. Dulu waktu masih kerja di bioskop, sering cleaningnya nemu kayak gitu. Kadang ada kondom juga. Really? Bioskop mana ini? Bisa jadi dia make yang longgaran, jadi nggak sadar kalau lepas. Mungkin aja kalau dia pakai kolornya Hulk atau Thanos. Next yuk. Diserang gerombolan nyamuk, penerbangan di Meksiko tertunda. Penerbangan dari Guadalajara ke Mexico City ditunda selama lebih dari 2 jam karena serangan nyamuk di dalam pesawat. Volaris penerbangan VO1221 dijadwalkan berangkat pada pukul 16.30 waktu setempat.
namun ditunda hingga pukul 18.59 karena awak dan penumpang pesawat berusaha mengusir serangga tersebut. Si nyamuk punya tiket pesawat atau enggak? Kalau nggak punya ya boleh diusir. Video yang direkam penumpang menunjukkan nyamuk-nyamuk tersebut ditampar penumpang dan disemprot dengan semprotan serangga oleh pramugari. Pakai ini deh lotion anti nyamuk. Apa tuh mereknya tuh? Rautan ya. Kalau enggak ini, sebarin aja cicak di kabin pesawat. Cicak tuh makanin nyamuk tau. Lanjut. Perkara tak disenyumi, pelanggan restoran murka lempar piring ke karyawan. Aksinya terekam CCTV. Beredar video memperlihatkan aksi nekat seorang pria, pelanggan restoran melempar piring berisi nasi ke karyawan. Pelanggan restoran itu marah, diduga karena tak disenyumi oleh karyawan restoran dan tidak diperbolehkan pesan makanan lagi karena sudah reservasi. Kasian dong Pak waitersnya dilempar nasi. Apalagi kalau nasinya baru matang dari rice cooker, panas, melepuh nanti mukanya. Dan lagi pula menurut gua nih ya, menurut gua waiters tuh nggak 24 jam harus senyum deh. Kan kasihan rahangnya pegel ntar. Dian Sastro sebut suaminya ogah nonton serial Gadis Kretek dong bang. Udah pada nonton belum sih Gadis Kretek serialnya di Netflix? Gua udah dan emang keren. Kalau bintangnya Dian Sastro udah selesai, itu jaminan keren. Ini gue mau cerita sedikit nih ya. Ini lepas dari berita, cerita sedikit. Dulu gue tuh pernah satu kampus sama Dian Sastro. Jadi suatu hari gue dan teman-teman gue ketemu dia di kantin. Teman-teman gue tuh pada minta foto, biasalah sama artis lah ya, minta foto. Gue juga diajak, tapi gue nolak karena jujur gue minder. Asli gue tuh dulu jelek banget, kayak umbi-umbian. Kalau sekarang ya lumayan lah, kayak kecambah lah ya. Mbak Dian, kalau suatu saat kita ketemu lagi nanti, semoga bisa foto bareng ya. Ajaib, pria ini lebih 60 tahun tidak pernah tidur. Kok bisa? Kasih kasur deh biar bisa tidur. Ya siapa tahu dia nggak punya kasur kan, makanya nggak bisa tidur. Pria bernama Tai Ngoc asal Vietnam ini mengklaim dirinya tidak pernah tidur selama lebih 60 tahun terakhir. Orang yang biasanya hobi begadang, matanya kan bekantong ya. Tapi bapak ini enggak loh. Pakai eye cream apa ya? Dan jangan sampai Pak RT tahu nih bapak nggak pernah tidur. Pasti disuruh ngeronda terus nih. Lanjut ya. Heboh seorang biduan bikin anak-anak lari ketakutan. Kita lihat videonya. Gue kasihan sama bocahnya sih, takut trauma, takut nanti pas gede dia trauma nonton dangdutan. Yuk ke berita berikutnya saja ya. Bukan main diserang buaya, pria Australia ini balik serang buaya, gigit kelopak matanya. Kena counter attack tuh. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Australia. Petani asal Australia bernama Colin de Vaux berhasil menghalau serangan buaya dengan menggigit balik buaya tersebut. Buayanya gue yakin nih kaget nih. Loh, kok lu gigit sih? Curang nih. Pria di Tiongkok ditolak lebih dari 10 perusahaan. Pengusaha mengatakan wajahnya terlalu kotak. Pria tersebut, Zhang, dilaporkan telah melamar pekerjaan di lebih dari 10 pabrik elektronik di Provinsi Zhejiang, namun menghadapi penolakan universal. Karena tidak memiliki pendapatan, membuat makan 3 kali sehari menjadi tugas yang berat. Jujur gue tuh gampang tersentuh kalau ngeliat orang yang struggle mencari pekerjaan demi hidup gitu ya. Ternyata Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM di pabrik tersebut diduga menolaknya karena wajahnya terlalu persegi. Gua nggak tahu apakah di Cina ada standarisasi wajah untuk masuk kerja gitu ya, gua nggak tahu. Yang pasti kalau misalnya gue jadi HRD di sana, di Cina sana, gue akan tidak enak sekali tuh menyampaikan alasan penolaknya. Maaf, Bapak tidak bisa bekerja di tempat ini karena muka Bapak terlalu jajar genjang. Terus itu telinganya kurang ngadep kiblat. What's next? Menu kelas 1 kapal Titanic dilelang hingga 1,3 miliar. Isinya tiram hingga sirloin. Baca-baca berita. Sorry.
Sebuah menu first class dari kapal legendaris Titanic akan menjadi salah satu sorotan dalam lelang memorabilia yang diadakan oleh rumah lelang Inggris Henry Aldrich and Son Ltd. Diperkirakan menu yang penuh sejarah ini akan mencapai harga hingga 70.000 pounds atau 1,3 miliar rupiah. Ini maksudnya bukan menu ya, Bray. Kalau pada nanya ini menu-menu apa sih maksudnya? Bukan menu yang tenggelam bareng kapal Titanic. Kan di kapal Titanic itu pasti ada restoran ya, tapi bukan restoran Padang karena orang bule nggak makan gulai kikil. Nah ini menunya. Menu yang berhasil diselamatkan itu merinci makan malam pertama di kapal setelah Titanic berlayar dari Queenstown, Belfast, dan mengungkapkan kemewahan yang akan dialami oleh penumpang kelas 1 kapal yang ditawarkan pada tanggal 11 April. Di antaranya hidangan eksklusif termasuk tiram, daging sirloin dengan krim lobak pedas, dan pure parsnip. Titanic coy, nggak mungkin menunya orek tempe sama oseng-oseng usus. Dan di filmnya juga nggak ada kan adegan Jack sama Rose lagi makan nasi rames. Nih by the way, kalau kalian emang punya duit, coba aja ikut lelang, siapa tahu dapet. Kalau dapet kan lumayan tuh, bisa lo pajang di ruang TV gitu ya. Jadi yang lo pajang di ruang TV tuh bukan cuman foto wisuda sama foto nikahan doang. Selesai Bray, habis sudah berita hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih yang udah ngikutin Coci TV dari awal sampai sini. Terima kasih banget. Dan gue tidak lelah-lelahnya memberitahu kalian untuk subscribe dan pencet tombol jempol dong. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya ya.